Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ibu Mar'atul Muslimah MPD. Sebagai fasilitator saya, Bapak Haryanto SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Happy Yusita SPD. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan yaitu yang pertama, membuat keyakinan kelas, yang kedua, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPT SMP Negeri 1 Gresik. Sebagai latar belakang, budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari aksi nyata saya adalah untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas dibuat dengan melibatkan murid agar mereka termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas, bukan sekedar menghindari sebuah hukuman. Tujuan aksi nyata yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terciptanya disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas, menciptakan karakter disiplin pada murid yang nantinya akan mempengaruhi kepribadiannya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai tolak ukur, keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah adalah murid mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang dibuat, terjadinya perubahan sikap disiplin positif baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Minimasi tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif rekan guru. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Adapun dukungan yang diperlukan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Di sini terjadilah kolaborasi. Berikut ini adalah aksi nyata proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 7B. Berikut ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati oleh seluruh siswa-siswi kelas 7B. Aksi nyata yang kedua yaitu melakukan diseminasi kepada rekan guru
UPT SMP Negeri 1 Gresik tentang budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 1 Gresik, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu untuk bersama-sama menghadiri diseminasi modul 1.4, yaitu tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya Ihsan Effendi, kemudian di samping saya Bu Marhatul Muslimah. Kami berdua adalah guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan hari ini coba kami akan berbagi dan sharing dengan Bapak Ibu tentang materi yang telah kami peroleh di modul 1.4 dan juga pengalaman kami selama menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin untuk selanjutnya apa tujuan selengkapnya dari pertemuan kali ini akan disampaikan oleh Bu Jima. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ihsan. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya dengan Pak Ihsan ini adalah sebagai tugas kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dan tugas modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tujuan kami melaksanakan diseminasi ini yang pertama adalah seperti yang sudah saya sebutkan, merupakan tugas aksi nyata bagi kami tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Jadi kita harus melaksanakan bentuk kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu sebagai berbagi ilmu tentang apa yang sudah kami ikuti di pelatihan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Diharapkan nanti dengan tujuan yang ketiga, kita bersama-sama berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu UPT SMP Negeri 1 Gresik. Untuk materi yang akan disampaikan, sebelumnya kita semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat, semua pasti memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendidik atau mewujudkan anak-anak atau murid kita menjadi generasi bangsa yang merdeka dan memiliki tujuan yang diinginkan. Kemudian kita mengajak bersama-sama, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta UPT SMP Negeri 1 Gresik. Untuk paparan materinya, yaitu konsep utama modul budaya positif, ini nanti yang akan dipaparkan ada 7. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti tentang disiplin positif. Nanti yang materi 1-2 itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang materi ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ihsan. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi juga oleh Bapak Ihsan. Yang keenam, keyakinan kelas, nanti saya menyampaikan. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kami berkolaborasi dengan Bapak Ihsan untuk menyampaikan atau berbagi ilmu tentang disiplin positif dan budaya positif yang ada di sekolah kita untuk mewujudkannya seperti itu. Nah, untuk materi pertama yaitu paradigma baru tentang pendidikan kita, ya. Pembelajaran itu dengan paradigma baru, pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini mungkin dahulu sudah digaungkan bahwa kita sebagai pendidik harus pembelajarannya harus berpihak atau
menuntun murid seperti kodratnya. Dan pembelajaran itu diharapkan atau dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi maksudnya yang berdiferensiasi ini, pembelajaran itu harus mengakomodir segala kebutuhan pada siswa. Karena siswa kita itu adalah unik, punya karakteristik masing-masing. Tidak bisa siswa kita disamakan dalam proses pembelajarannya. Karena ada yang pembelajaran itu dilihat dari kesiapan belajarnya siswa itu sendiri. Siswa itu misalkan ada siswa yang cerdas, ada siswa yang middle, sedang, dan ada yang low, itu tidak bisa disamakan dalam proses pembelajarannya. Makanya kita sebagai pendidik harus mampu membuat atau metode yang diterapkan itu harus berdiferensiasi. Baik itu tadi kesiapannya, kemudian minat itu bisa dari gaya belajarnya. Ada yang kinestetik, ada yang gaya belajar auditory dan visual. Nah, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sih profil pelajar Pancasila? Ini juga sudah kita terapkan insya Allah di sekolah kita. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Nah, untuk lebih semangat lagi kita dalam mengikuti diseminasi ini, baiklah, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Tinggal berdiri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sambil bergaya. Gayanya nanti mengikuti saja, ya. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berjalan kritis. Satu lagi nih, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, monggo untuk duduk kembali. Oke, jadi kita diharapkan nanti dalam proses pembelajaran itu diharapkan bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Oke. Untuk materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu identik dengan kepatuhan. Jadi biasanya anak-anak itu melakukan disiplin karena patuh. Oke. Jika melanggar akan terkena hukuman, sehingga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena dulu itu kedisiplinan itu berarti
kalau misalkan saya tidak melaksanakan disiplin, pasti nanti ada hukumannya. Jadi anak-anak melakukan dengan keterpaksaan, akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Itu disiplin dahulu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mendidik anak untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi diharapkan nanti kita sebagai pendidik bisa mewujudkan anak-anak itu berdisiplin diri, jadi termotivasi dari dirinya sendiri tanpa adanya faktor ekstrinsik. Jadi tanpa karena hukuman dia melakukan disiplin, atau karena dapat imbalan dia melakukan disiplin, penghargaan itu. Tanpa seperti itu, anak-anak dengan sadar diri bisa melakukan disiplin. Nah, itu yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini berarti salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, sangat diperlukan untuk menerapkan kedisiplinan pada siswa, ya, mencetak kesadaran siswa agar siswa itu tumbuh dengan sendirinya. Oh, ternyata disiplin itu tanpa harus dipaksa, harus dengan kesadaran sendiri, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau dia sudah yakin dari dirinya sendiri, ternyata disiplin itu memang harus dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Tidak peserta didik, kita juga harus punya motivasi disiplin dari diri sendiri. Begitu. Ini adalah materi yang kedua. Untuk berikutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Ihsan Effendi. Monggo Bapak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Jima. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia menurut teori William Glasser. Ini Bapak Ibu, teori yang sering kita kenal itu adalah teorinya Daniel Goleman, teori kebutuhan dasar manusia itu. Namun di guru penggerak ini kita akan coba mengenal teorinya William Glasser. Menurut beliau bahwa manusia itu ketika mereka melakukan sesuatu itu mereka berdasarkan pada satu atau beberapa di antara 5 kebutuhan ini. Ini yang mendasari manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi murid kita nanti bisa kita analisis mereka itu maunya apa. Mereka bergerak seperti itu, mereka melakukan itu berdasarkan atas kebutuhan yang mana. Itu nanti selanjutnya akan bisa kita carikan solusinya. Di sini yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini maksudnya adalah ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungan secara umum. Nanti ada contoh setelah ini. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Artinya mereka ingin dipandang mampu memimpin yang lain agar bisa berhasil melakukan tugas atau memecahkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Artinya mereka memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Kemudian juga untuk mengaktualisasikan diri tampil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kelima yaitu akan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, yaitu membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut teorinya William Glasser. Nah, sebagai contoh kasus di sini, Ibu Nia, guru kelas 7 SMP Merdeka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus.
Kenapa? Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti dunia, maka satu, apa yang Anda lakukan? Kedua, menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Maka kasus ini jika kita menggunakan pendekatan tadi 5 kebutuhan dasar manusia, maka dalam konteks penerapan disiplin positif di dunia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus. Nah, sehingga ada beberapa opsi 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan mana yang kira-kira ingin dipenuhi oleh Agus itu sehingga dia ingin menguasai atau merebut makan siangnya atau bekal makan siang temannya. Yang pertama mungkin kebutuhan akan bertahan hidup. Mungkin si Agus ini lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, bisa jadi. Atau mungkin yang kedua, cinta dan kasih sayang. Mungkin teman Agus jadi memperhatikan Agus. Dengan Agus melakukan seperti itu, dia ini caper sebenarnya cari perhatian dengan teman-temannya. Atau yang ketiga, ini akan kekuasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia ingin menunjukkan eksistensinya seperti itu. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, Agus hanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya untuk bersenang-senang saja, kebutuhan akan kesenangan atau ingin tertawa, ingin menghibur diri seperti itu. Nah, ini kasus seperti ini jika kita menggunakan pendekatannya William Glasser, maka bisa kita cari mana yang paling mungkin yang bisa kita gali dari anak tersebut dan kira-kira itu merupakan kebutuhan dasar yang mendasari si Agus untuk melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang kedua, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Dian Gosen ini, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang pertama dan yang kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sudah dijelaskan Jima, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau yang ketiga ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa yang mau saya lakukan. Orang terbaik yang dalam gambaran saya itu seperti itu. Itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dan seharusnya kita sebagai seorang guru harus mendorong siswa kita untuk yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri sehingga yang muncul dari diri mereka adalah motivasi intrinsik. Sebagai contoh kasus, Ira kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Praja memberikan pertanyaan kepada Ira gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat menjawab pertanyaan, seluruh kelas tertawa melihat Ira yang menjawabnya tergagap dan berlucu. Pak Praja pada saat itu membiarkan teman-teman Ira menertawakan Ira yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah menyuruh Ira untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pak Praja, kelas makin gaduh. Pertanyaan Pak Praja, kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ira di depan kelas memegang hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Praja dan Ira? Mengapa? Gimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak dengan tindakan tersebut? Tidak. Kira-kira kenapa? Kalau karena dia kan merasa malu dan itu disuruh takbir juga membekas pada dirinya sampai kapan dia merasa
menjadi pintar. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi pintar seperti itu. Jadi kalau kita dekatkan dengan ini tadi nanti motivasi perilaku manusia ini, kan di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini nanti hubungannya dengan hukuman itu sendiri. Nanti ada slide setelahnya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Praja terhadap Ira adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa Pak disebut hukuman? Kira-kira begitu. Tidak ada hubungannya dengan perbuatannya. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Ini dilanjutkan Bu Cima. Ya. Selanjutnya Bu Cima akan coba menjelaskan tentang perbedaan nanti antara hukuman dan konsekuensi. Dipersilakan. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Tadi sempat diutarakan sama Bulis, ternyata antara hukuman dan konsekuensi dikatakan hukuman. Oke, hukuman itu berarti ternyata antara perilaku atau perbuatan itu dengan hukumannya itu tidak sesuai, itu dikatakan hukuman. Seperti tadi tidak bisa mengikuti pelajaran matematika, kayak pelajaran matematikanya Bu Atin misalkan, tidak bisa mengikuti, ternyata Pak Prajanya tadi menghukum dengan suruh maju ke depan dan menunjuk hidung, itu kan berarti dia tidak sesuai. Okay? Nah, sekarang coba berlatih, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Okay? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Dipegang dulu, disimpan, ini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat berjalan. Konsekuensi. Kita semua ternyata Maisa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tergantung hukuman atau konsekuensi. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Iya. Kalau menurut ini suruh lari tapi ini pelajaran PJOK, ya. Berarti kan sesuai konsekuensi, ya. Dipegang konsekuensi. Oke. Murid yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya. Hukuman. Kayaknya kalau hukuman itu bisa menyebabkan anak itu menjadi malu, menjadi apa nih? Iya. Oke, jangan bekasnya lama, ya. Oke, sekarang kita buka kuncinya. Ternyata? Oke, betul. 100 untuk kita semua. Oke, terima kasih. Berikutnya, sekarang antara konsep kedisiplinan yang dikatakan identitas gagal sama yang identitas sukses, ya. Di sini yang dikatakan identitas gagal itu adalah sebuah hukuman dan penghargaan. Oh, ternyata penghargaan itu juga termasuk identitas gagal. Ya. Kemudian yang identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Ini yang kata restitusi ini yang baru juga didengar. Saya juga baru pertama kali mendengar restitusi itu pada waktu mengikuti pelatihan guru penggerak. Ya. Yang identitas gagal hukuman. Nah, hukuman ini bisa menyebabkan atau menyakitkan hati. Jadi anak yang dihukum itu merasa sakit hati. Jadi bisa saja dia merasa sakit hati dan ada istilahnya benci kepada guru yang menghukum, bisa saja seperti itu. Kemudian rasa tidak nyaman karena dipermalukan. Terus murid merasa takut karena dihukum.
Akhirnya murid merasa takut, kemudian memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan, artinya tidak jujur. Jadi kalau dia melakukan kesalahan supaya aman, dia tidak mengakuinya. Itu karena menghindari hukuman itu tadi. Dan murid menjadi rendah diri, ya karena dipermalukan itu tadi. Nah, sekarang yang penghargaan. Kenapa dikatakan identitas gagal? Karena dengan memberikan penghargaan itu berarti tidak efektif, karena dengan menginginkan penghargaan dia melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Jadi kalau tidak ada imbalannya dia tidak melakukan seperti itu. Kemudian menyebabkan rasa iri. Karena apa? Misalkan anak yang melakukan disiplinnya baik, itu dia terus mendapatkan penghargaan. Sementara anak yang biasa-biasa saja tidak melakukan disiplin, dia tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya iri. Wah, dia saja yang mendapatkan, yang dia terus yang dipuji, yang dihargai. Akhirnya menjadi sendiri dan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Kemudian mematikan kreativitas. Sama misalkan kalau ada anak yang unggul terus-menerus dikasih penghargaan, akhirnya anak yang mau yang biasa-biasa saja, dia tidak menonjol, akhirnya menjadi malas karena saya biasa tidak mendapatkan penghargaan. Itu akhirnya dia menjadi tidak berkreatif. Begini tidak mendapat penghargaan, saya tidak mampu untuk seperti anak itu, seperti itu. Kemudian penghargaan dengan sistem ranking. Ternyata rankingan itu juga tidak baik. Karena apa? Karena memberikan ranking itu timbul rasa ketidaknyamanan dengan anak yang biasa-biasa saja. Misalkan anak di kelas itu tidak menonjol, atau anak yang di kelas itu low. Terus dengan sistem rankingan akhirnya dia menjadi malu. Dengan ranking, ternyata saya ranking sekian, saya jadi malu kalau dibuat sistem rankingan. Ini juga termasuk penghargaan, tapi identitas gagal. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya, karena dia melakukan sesuatu itu karena penghargaan, akhirnya dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu tidak tanpa penghargaan, itu kan berarti dia menghargai dirinya. Saya mampu seperti ini, tanpa adanya penghargaan itu dia mampu. Kalau dengan penghargaan, saya akan melakukan karena ada penghargaan. Nah, untuk yang identitas sukses itu adalah seperti tadi, yang konsekuensi itu ternyata termasuk identitas sukses. Konsekuensi berarti termasuk dalam penguatan jangka pendek. Jadi misalkan anak melakukan kesalahan, terus dia ditanya, kalau kamu melakukan kesalahan konsekuensinya apa? Terus dia bisa menjawab, itu berarti penguatan jangka pendek pada waktu itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, seperti pada saat jam masuk sekolah, ya biasanya kan guru BK itu menemui siswa yang terlambat terus dicatat sudah berapa kali terlambatnya. Itu kan berarti perlu pemantauan yang intens itu. Kemudian ada stimulus, ada respon. Jadi kalau misalkan anak itu melakukan sesuatu kesalahan, terus kemudian guru menanyakan konsekuensinya apa, terus anak merespon, saya harus seperti ini Pak. Jadi ada stimulus, ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi yang maksudnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu, dia tidak sempat untuk merenungkan kesalahannya. Karena seperti ini, misalkan tadi menumpahkan air, jadi guru langsung silakan dibersihkan. Konsekuensinya kamu harus membersihkan tumpahan air itu. Jadi harus diberitahu dulu baru dia mengerjakan. Seperti itu, berarti kehilangan waktu untuk merenung. Tanpa merenung dia langsung mengerjakan. Kalau untuk restitusi
Nah, ini yang diharapkan dari dalam penerapan budaya positif. Nanti ada penerapan restitusi. Di sini dengan restitusi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Seperti misalkan dia terlambat sekolah, kemudian ditanya alasannya kenapa terlambat, itu kemudian dia menjawab, misalkan karena bangun kesiangan. Terus nanti guru menanyakan juga, kenapa kamu kesiangan? Nah, siswa menjawab. Jadi sistemnya berdiskusi, ya, berdiskusi untuk mencari solusi. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Itu tadi, mencari solusi. Fokus pada pemecahan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia kalau diberi kesempatan untuk menjawab dan menemukan solusinya sendiri, itu nanti dia akan menghormati dirinya dan orang lain yang mengajak diskusinya itu tadi. Kemudian teori kontrol. Jadi teori kontrol ini kontrol dari dirinya. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya. Ya, dengan cara misalkan kalau misalkan saya terlambat, oh berarti saya pemecahan masalah saya seperti ini. Jadi bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dia mampu mengontrol dirinya, akhirnya dia semangat untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Tanpa harus dihukum, tanpa harus ada penghargaan, seperti itu. Ini yang diharapkan nanti di budaya positif atau disiplin positif. Selanjutnya, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Pak Isan, monggo dilanjut untuk yang menemukan konsep ini di guru penggerak. Apa itu pendekatan restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin, salah satu pendekatan atau cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi pada murid itu agar mereka bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka melakukan kesalahan, kita beri kesempatan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dengan kesalahan itu dia akan menjadi lebih baik ketika kembali ke kelompoknya. Itu restitusi. Ciri-cirinya yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran dan bukan paksaan. Nanti kita akan menawarkan beberapa opsi kepada murid. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, ke dalam diri anak itu sendiri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, kontrol diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi kita nanti akan memfokuskan pada karakternya bukan pada tindakannya. Kemudian fokus pada solusinya. Kita akan memfokuskan nanti dalam restitusi itu solusinya. Seperti itu. Nanti secara praktek nanti ada namanya segitiga restitusi. Dalam prakteknya nanti untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa itu dengan cara segitiga restitusi. Baik, sekarang kita tambah satu. Tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hukuman lari mengelilingi lapangan 3 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan saat istirahat atau dikerjakan berulang sebanyak 3 kali. Guru tegas dan menghormati peraturan. Tegas artinya memegang peraturan yang ada. Kemudian restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada kalimat keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum nanti kita praktek segitiga restitusi,
kita harus buat dulu di kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Jadi nanti adalah suatu hal yang akan dipegang anak-anak, suatu aturan yang mereka buat sendiri, yang disepakati dengan gurunya, yang menjadi pegangan mereka dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini sifatnya terbuka dan saling menghormati dalam proses restitusi. Baik, bisa kita buat tabel seperti ini. Di sini hukuman itu merupakan identitas gagal. Kalau identitas sukses itu bisa jadi konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, ternyata kalau kita perhatikan di guru penggerak ini selalu menggunakan istilah murid ya. Mungkin dulu siswa-siswi, kemudian berubah peserta didik. Sekarang itu istilahnya murid. Karena memang teorinya itu nanti landasannya adalah dari Ki Hajar Dewantara yang menggunakan istilah murid itu. Kemudian hukuman, korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid atau anak tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi, kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Langsung di sini, kalau ini hukuman ini negatif, bisa kita katakan ini sisi negatif atau kutub negatif ya. Kemudian konsekuensi itu kutub netral, kalau restitusi itu kutub positif. Seperti itu. Kemudian ada namanya 5 posisi kontrol guru. Ini misalnya begini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya untuk menerapkan restitusi itu kita harus ada beberapa posisi kontrol yang harus dipahami oleh guru yang bisa kita ambil yang mana. Namun nanti yang berupa yang sebaiknya kita ambil itu adalah yang posisi sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru itu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Namun dari kesemuanya ini nanti yang bisa kita terapkan yang paling baik itu adalah sebagai manajer nanti. Meskipun tidak menutup kemungkinan hal lain itu bisa kita terapkan. Seperti itu. Ini tabelnya. Motivasi ini guru berbuat. Contohnya kalau di sini ada identitas gagal atau kontrol diri dari luar. Kemudian ini identitas berhasil atau sukses, kontrol diri juga dari luar. Ini identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Kalau yang ini menghargai diri, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau yang ini menghindari hukuman. Ya. Kalau yang pertama, guru berbuat dengan kalau menghukum itu menghaji atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti atau rasakan ini. Itu posisi menghukum. Hasilnya, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi artinya dianggap guru itu istilahnya apa ya? Tidak merasa bagian dari dirinya, seperti itu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi akhirnya dianggap kayak sebagai kebiasaan. Dapat pada murid mengulangi kesalahan yang sama. Ini kalau kita posisikan sebagai posisi penghukum.
Kalau sebagai membuat orang bersalah, jadi kan ada 5 model ya, 5 pola pendekatan tadi. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Ini seolah-olah kita itu kalau membuat orang merasa bersalah, kita itu membuat dia bagaimana seolah dia itu menjadi orang yang bersalah gitu. Bersalah dan iya saya bersalah, saya itu orang yang bersalah terhadap ibu guru saya, seperti itu kalau di posisi yang kedua ini. Kalau di posisi yang ketiga ini sebagai teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk murid. Contohnya di sini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu pernah bantu. Kemudian ini hasilnya akan merasa ketergantungan pada murid itu. Kemudian kalau pada posisi pemantau, ini menghitung dan mengukur, karena kita memantau ya. Apa peraturannya? Guru berkata seperti itu biasanya. Kemudian hasilnya ini menyesuaikan diri bila diawasi. Murid hanya akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau dalam posisi manajer, ini kalau guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan hasilnya ini akan menguatkan konsep diri pada anak atau konsep pribadi anak itu sendiri. Seperti itu. Ini adalah restitusi dan 5 posisi kontrol, hubungan antara restitusi dan 5 posisi kontrol. Ini Bujima ya? Ya, monggo Bujima. Oke, saya akan melanjutkan. Yang contohnya nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan di situ ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai posisi kontrol yang pertama misalkan menghukum. Jadi kalau siswa tidak lengkap atributnya, maka sebagai penghukum misalkan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan yang terpisah atau terdepan dari barisan saat upacara, atau biasanya di barisan yang terpisah sendiri seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Di sini dalam membuat rasa bersalah ini nanti misalkan berapa kali ibu guru harus memberitahu, bu guru kecewa sama kamu. Berarti kan ini perkataan halus tapi menjustis atau membuat anak itu merasa bersalah karena tiap kali kamu berapa kali melakukan seperti ini, ibu merasa kecewa dengan perilakumu, seperti itu misalkan. Kemudian sebagai teman, kayak tadi sebagai teman ini berarti katanya misalkan ayolah yang tertib buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kalian salah ya. Jadi ini guru mengharap kepada siswanya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi siswa ditanya, kamu sudah melanggar, berarti konsekuensinya apa kalau kamu melanggar, seperti itu. Nah, sebagai manajer ini yang diharapkan nanti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak diajak berdiskusi, ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak itu melakukan kesalahan dan memberikan solusi sendiri. Jadi atas istilahnya kesadaran diri sendiri dan keyakinan dirinya. Jadi nanti misalkan saya melakukan kesalahan seperti ini, berarti solusi yang harus saya perbuat seperti apa? Itu kan keputusan anak sendiri. Seperti itu. Kemudian sekarang tentang keyakinan, materi yang ke-6 ya. Keyakinan, mengapa keyakinan bukan peraturan kelas ya. Yang biasa kita terapkan itu kan ada peraturan kelas. Jadi kita buat peraturan kelas ya anak-anak, dibuat bersama-sama juga. Sekarang apa sih kok bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan? Nah, di sini misalnya begini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Berarti
Kalau misalkan kita merasa yakin, kira-kira jawabannya apa? Kalau misalkan kenapa harus memakai helm? Ada peraturan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Nah, itu berarti keyakinan kita apa? Supaya apa kalau kita memakai helm? Keyakinannya supaya aman, okay? Supaya aman, supaya selamat. Itu kan berarti keyakinan dari diri sendiri. Nah, untuk keselamatan, nah ini termasuk kebajikan atau nilai yang universal, yang secara umum. Nah, di sini motivasi internal, berarti motivasi dari dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau peraturan, nah kalau misalnya itu dibuat peraturan, berarti tujuannya adalah agar tidak ditilang polisi. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau tidak kelihatan polisi, tidak pakai helm, kan seperti itu kalau peraturan. Nah, di sini termasuk motivasi eksternal karena itu tadi, karena alasannya agar tidak ditilang polisi, akhirnya kan motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kalau kita punya keyakinan, yakin, oh ternyata menggunakan masker itu untuk kesehatan, agar tidak tertular virus, seperti itu kita yakin. Makanya tanpa disuruh kita pasti menggunakan masker. Nah, termasuk motivasi internal dari dalam diri. Kalau untuk peraturan, misalkan agar dapat masuk mall, karena kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk mall. Nah, itu berarti motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar, bukan dari diri sendiri. Seperti itu, mengapa harus keyakinan dan bukan peraturan. Nah, sekarang ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan di kelas kita membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau untuk keyakinan, berarti keyakinan kelas, berarti kalau selalu kembalikan itu berarti punya tanggung jawab. Okay. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan berarti kalau mengganggu orang lain itu berarti menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Kalau keyakinan berarti menghormati orang lain dan berkomitmen atau disiplin, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini berarti kalau keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini berarti keyakinannya untuk kesehatan. Peraturan yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Dan begitu seterusnya. Ternyata terjadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Berarti kalau keyakinan itu adalah pernyataannya atau kalimatnya secara umum. Okay. Kalau yang peraturan kan khusus, jadi tidak selalu kembalikan buku ke tempatnya, atau ada kalimat negatifnya. Kalau keyakinan itu dinyatakan dengan kalimat yang positif dan secara universal, secara umum, tanpa membedakan antara suku, agama, dan sebagainya. Itu tentang peraturan dan keyakinan. Oke. Nah, sekarang apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, berarti nilai-nilai yang baik, atau prinsip-prinsip universal, berarti tadi yang secara umum, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, berarti intrinsik, ya, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi anak-anak lebih semangat untuk melaksanakan keyakinannya karena dia yakin dengan apa yang sudah disepakati, bukan berupa peraturan. Oke, sekarang bagaimana sih cara pembentukannya? Karena ini nanti diharapkan Bapak Ibu Guru juga bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Yang proses pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Seperti tadi, penyataannya lebih universal, lebih umum. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelasnya dan sekolahnya agar mudah diterima. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan secara umum. Berikutnya dalam bentuk kalimat positif. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi semua siswa itu berhak untuk menuliskan keyakinannya. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak keyakinan kelas, pokoknya yang penting anak-anak mudah mengingatnya. Berikutnya, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus 1 tahun itu, tapi boleh berubah 1 semester sesuai dengan kondisi kelasnya. Seperti itu. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru mengajak murid memikirkan tentang kelas impiannya mereka. Jadi kepingin kelas seperti apa sih? Nah itu. Yang kedua, murid menuliskan tentang kelas impian mereka. Jadi masing-masing murid menuliskan harapannya seperti apa kelas yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya. Jadi setelah ditulis, anak-anak menempelkan semua hasilnya. Yang keempat, setelah semua berpartisipasi dengan bantuan salah seorang siswa, hal-hal yang telah ditulis tentang kelas impiannya dibaca satu persatu. Kelima, guru mengajak murid untuk mencari kesamaan impian yang sudah ditulis. Jadi yang sama nanti dikumpulkan. Lalu membuat daftar kesamaannya. Keenam, guru mengajak siswa untuk menuliskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian itu. Ketujuh, guru meminta siswa untuk menempelkan hasil tulisannya. 8, guru bersama siswa melompokkan hasilnya. Dan ke-9, guru bersama siswa menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi nanti ditempel di mading atau dinding kelasnya supaya bisa terbaca oleh semua siswa. Sehingga dia kalau membuat kesalahan mengingat kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Oke, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, yaitu di kelas 7B. Yang pertama, memiliki kedisiplinan. Baik itu disiplin masuk kelasnya, disiplin mengerjakan tugasnya, pokoknya semua kedisiplinan. Kemudian menghargai dan menghormati. Nah ini berarti karena sekarang kan musim anak membuli, memanggil nama orang tua. Nah itu dibuat keyakinan kelasnya harus menghargai dan menghormati. Kemudian jaga kebersihan ruangan, karena anak atau murid-murid itu kalau tidak diingatkan dengan keyakinan kelas ini, mereka kurang disiplin atau kadang tidak melakukan kebersihan sesuai dengan jadwal piketnya. Kemudian belajar dan bertanggung jawab, karena memang tugas murid adalah belajar. Dan menciptakan kenyamanan di kelas. Bagaimana kelasnya itu nyaman, itu harus diciptakan bersama-sama dengan teman satu kelasnya. Ini adalah keyakinan kelas di kelas saya. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas di kelas 7C. Ya, di sini yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Yang kedua bertanggung jawab, hampir sama ya, bertanggung jawab dalam segala hal. Kemudian disiplin, saling menolong. Jadi kalau misalkan ada siswa yang membutuhkan, berarti dia sikap untuk menolong. Kemudian 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sebenarnya budaya 5S ini juga sudah diterapkan Bapak Ibu guru pada saat menyambut siswa datang ke sekolah. Itu budaya 5S. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang setelah kami buat. Berikutnya materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Monggo akan disampaikan oleh Pak Isma. Ibu mohon bersabar sejenak, ini materi terakhir. Ya, sebelumnya ini tadi kesepakatan kelas ya. Ini dibuat Bu Cima di kelas 7B, kemudian
Ini yang saya tampilkan, ini yang saya buat bersama anak di kelas 7C. Jadi mereka sudah bersepakat untuk memiliki keyakinan kelas yang seperti ini. Nah, keyakinan kelas ini nanti gunanya akan kita terapkan dalam segitiga restitusi. Ketika anak itu nanti melakukan suatu hal yang melanggar keyakinan kelas, maka kita akan nanti bisa menggunakan keyakinan ini untuk menggali yang namanya keinginan anak untuk memperbaiki diri. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi tadi ini sebagai pengingat adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka yang memperbaiki kesalahan mereka sendiri, kita hanya menciptakan kondisinya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya atau ke kelasnya, ke sesuatu yang asalnya mereka bermasalah dengan itu, dengan karakter yang lebih kuat, artinya karakter yang lebih baik lagi yang sudah diperbaiki. Itu restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Ya, segitiga restitusi merupakan tahap tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan. Jadi hubungannya dengan kesepakatan kelas nanti, dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ada 3 tahap di sini dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Maka ini ada segitiga di sini, menstabilkan identitas. Kemudian yang di sini ini menanyakan keyakinan kelas. Yang di sini adalah validasi tindakan. Ini di sini disebut dengan segitiga restitusi. Di sini ada beberapa kalimat pertanyaan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan di sini di tahap menanyakan keyakinan itu, keyakinan Mas apa yang telah kita sepakati? Kemudian di validasi tindakan yang salah itu di sini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan dalam proses melakukan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini merupakan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, nanti ada contoh videonya, bisa kita simak sebentar, sekitar beberapa menit saja. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini adalah strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Jadi di sini pada validasi tindakan yang salah ini kita akan membuat anak menjadi lebih terbuka. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua mempunyai motivasi internal menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Mungkin jelasnya nanti bisa kita dekatkan berdasarkan ada beberapa skenario kasus di sini. Contohnya ada kasus pertama dan kasus kedua. Dua-duanya ditampilkan. Satu aja ya. Mungkin yang milih saya nanti bisa secara lengkap nanti dalam pelaporannya. Ini sebagai contoh, kemarin saya ada di kasus yang kedua. Jadi skenario-nya ini kasusnya adalah saat pelaksanaan ulangan harian. Vika ini 7 hari berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Nah, sebagai seorang guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahap segitiga restitusi. Assalamualaikum Vika. Langsung pada gimana kabarnya? Baik ya. Vika tahu nggak kenapa Pak Ihsan panggil sekarang? Nggak tahu. Kemarin hari Sabtu kamu pas pulangan, saya lihat kamu melihat jawabannya alias mencontek. Betul nggak? Betul ya.
kamu paham nggak atau kamu sudah meyakini nggak kalau contek itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik? Yakin? Yakin. Nah, kalau kamu memang yakin contek itu perbuatan yang tidak baik, bagus itu ya. Memang setiap orang itu pasti pernah mengalami kesalahan. Ini merupakan juga menstabilkan identitas. Jadi yang kita berusaha meyakinkan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan dan kesalahan itu harus diperbaiki. Siapa yang salah? Enggak. Di sini Pak Isan hanya ingin menyelesaikan masalah kamu yang suka mencontek. Nah, kira-kira bisa ceritakan nggak ke Pak Isan apa penyebabnya kamu bisa mencontek? Malamnya tidak belajar. Tidak belajar. Kenapa nggak belajar? Main HP, main HP sehingga fokus di HP akhirnya nggak belajar gitu ya. Nah, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa itu? Jujur dalam perkataan dan tindakan. Kira-kira kalau kamu ingin jadi orang yang jujur dalam perkataan dan tindakan, apa yang bisa kamu lakukan? Belajar, mengerjakan semuanya, Dengan jujur. Apa tadi? Belajar, mengerjakan semuanya, dan berdoa kepada Allah, maksudnya tidak mencontek dan kamu menjadi orang yang jujur. Itu seperti itu. Nah, kamu yakin kan ya kalau jujur, kalau apa? Jujur, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian juga mengerjakan dengan semampunya itu baik. Baik. Yakin itu ya. Kalau kamu memang yakin seperti itu, kapan kira-kira kamu bisa mulai melakukan itu? Hari ini. Bagus kalau bisa mulai hari ini. Berarti mulai hari ini kita akan melakukan apa? Saya ulangi lagi. Belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Allah. Baik, kita sepakat itu ya. Sepakat. Kalau sudah sepakat, terima kasih sudah jujur dan ngobrol dengan Pak Isan. Silakan kembali ke kelas. Skip aja untuk testimoni. Hasil tesnya belum menggerak. Baik, itu sebagai salah satu contoh, meskipun tidak menggambarkan keseluruhannya, mungkin paling tidak itu beberapa langkah, 3 langkah restitusi itu sudah dilakukan dalam video tersebut. Jadi basic dari restitusi sebenarnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus kita buat dulu sebagai keyakinan bersama yang dipegang oleh murid-murid kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif yang nantinya akan menjadikan budaya positif di sekolah, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, sesuai dengan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Baik, itu materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bu Jima, ada tambahan? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan kami berdua, yaitu destinasi modul 1.4 calon guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat dan seperti harapan kami, kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Oke, saya akhiri. Sama Pak Isan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.